Boleh. Semua hati suci yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Fauzan dan Saudari Ayu. Kepada Saudara Fauzan dan Saudari Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak melebih-lebihkan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maha suci Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fauzan dan Ayu yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Meet the Manager 2020. Kepada Amirah Kamilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Suherman MSI selaku Kor Prodi S1 Manajemen. Yang terhormat Kak Gozi Izudin selaku CEO Hima Manajemen, serta teman-teman panitia, Hima, dan kakak-kakak peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Saya, Mira Kamila Safitri, selaku Ketua Pelaksana dalam acara Meet the Manager 2020, sangat berterima kasih kepada Bapak Suherman yang berkenan hadir dan sebagai pembicara dalam seminar kali ini. Juga kepada kakak-kakak peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Juga kepada kakak-kakak peserta yang juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini semaksimal mungkin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan dari diselenggarakannya acara ini, yaitu untuk memberikan informasi dan kiat-kiat mengenai pelaksanaan PKL dan skripsi atau karya ilmiah dengan target pesertanya yaitu mahasiswa atau mahasiswi S1 Manajemen 2017 dan D3 Manajemen Pemasaran 2018. Yang pada hari ini diselenggarakannya MTM untuk sesi S1 Manajemen Angkatan 2017. Sehingga saya berharap dengan diselenggarakannya acara ini
dapat membantu kakak-kakak peserta memperoleh informasi terkait pelaksanaan PKL dan pengerjaan skripsi, dan juga membantu menjawab kekeliruan yang mungkin dimiliki oleh kakak-kakak sekalian. Sekiranya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dan bermanfaat. Saya mohon maaf atas tutur kata saya yang kurang berkenan, serta jika ada kekurangan dalam acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amirah. Sebelumnya selamat datang untuk Bapak Suherman selaku Kaprodi S1 Manajemen. Selanjutnya yaitu sambutan dari CEO Hima Manajemen Kak Gozi Izudin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, cek kedengaran nggak? Halo. Kedengaran, Kak? Dengaran, Kak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, mabak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Korprodi S1 Manajemen, Bapak Dr. Suherman MSI. Yang saya hormati kakak-kakak S1 Manajemen Angkatan 2017, serta yang saya banggakan, teman-teman Hima Manajemen FP UINJ. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan 2020 Manajemen 2017 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Suherman dan kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir di MTM tahun ini, dan juga saya ucapkan permintaan maaf karena ada satu dan lain hal yang membuat MTM tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, saya harap semoga informasi-informasi yang diberikan dari MTM ini dapat tersampaikan dengan baik ke kakak-kakak semua, sehingga dapat mempermudah kakak-kakak dalam mengerjakan tugas akhirnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gozi atas sambutannya. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian, untuk teman-teman dan kakak-kakak yang belum menyalakan on-cam, dipersilakan untuk menyalakan on-cam, karena kita sudah bersama pembicara kita, yaitu Kak Prodi S1 Manajemen, Bapak Dr. Suherman MSI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi materi PKL dan skripsi yang akan diberikan oleh Pak Suherman selaku Kaprodi S1 Manajemen dan dipandu oleh Ihsan Kamil selaku moderator. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. Muhammad Ihsan Kamil, mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan manajemen. Pernah belajar di SMA Negeri 50 Jakarta, di SMP Negeri 148 Jakarta, dan di SD Negeri Cipinang Muara 02 Pagi. Pengalaman berorganisasi di Hima Manajemen dengan sebagai staff public relation. Baik, kepada Ihsan Kamil, waktu di tempat dipersilakan. Terima kasih untuk MC atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ihsan. Yang senang sekali pada siang hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator pada sesi penyampaian materi PKL dan skripsi. Untuk kakak-kakak semua, salam kenal dan selamat datang. Untuk sesi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suherman. Beliau adalah dosen sekaligus koordinator program studi S1 Manajemen.
Untuk sesi kali ini ada penyampaian materi PKL dan skripsi yang akan terbagi atas 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi PKL. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Suherman MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya atas undangannya buat panitia ya, panitia Meet the Manager 2020 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat anak-anakku ya, buat mahasiswa baru angkatan 2020 ya. Dan juga tentunya buat panitia ya. Oke, kali ini kebetulan saya diminta untuk menyampaikan materi PKL dan skripsi ya. Oke, saya menggunakan slide. Tolong coba di Mac co-host, saya akan share screen ya. Ya, untuk host silahkan menjadikan Pak Suherman co-host. Sudah belum? Untuk share screen, Bapak bisa mulai aja, Pak. Oh. Udah diizinkan? Belum ini nih, belum muncul. Untuk host, silakan host menjadikan Pak Suherman co-host. Baik, sebentar ya. Maaf Pak, itu nggak perlu dijadikan co-host. Bapak bisa share screen langsung dari laptop Bapak. Coba cek. Kok ini nggak bisa? Tadi ngajar barusan selesai bisa share screen. Kenapa nggak bisa tiba-tiba? Baru kali ini. What's wrong? Ayo panitia, gimana? Sudah Pak, Bapak sudah dijadikan co-host, Bapak sudah bisa share screen. Silakan Pak. Waduh. Ini belum tampil ya. Kalau memang nggak bisa, saya terpaksa harus buka PPT tanpa mungkin Anda bisa lihat ini ya. Gimana? Atau saya email aja? Tumben, biasanya selalu bisa, kok baru kali ini nggak bisa. Tadi pagi nge-zoom bisa. Atau saya email? Boleh Pak. Ya, boleh. Tunggu bentar. Emailnya apa? Bentar. Apa emailnya? Silakan moderator ketik aja di kolom chat. Ya, sebentar. Enggak, diomongin aja. Saya nggak ngelihat Zoom. Saya lagi ngelihat buka email saya. Ini Pak, pakai email saya aja. Ramdhani Diman titik. Oke. Romeo, Alpha, Mama, Delta, Alpha, November. H Pak, setelah Delta H. Hotel, Alpha, ya. November, India. Ramdhani Diman. Delta ya. lagi. Ya, Delta, India. Delta, India, Mama, Alpha, November. Titik. Dot. 2479. 2479 at. Ya, gmail.com. Oke, Ramdhani Diman 2479 ya, dot 2479. Nah, oke, tolong di share screen di sana ya. Baik Pak, saya cek terlebih dahulu.
Bentar ya untuk kakak. Materinya sudah di-download, sebentar lagi akan saya tampilkan. Sudah belum? Sebentar lagi Pak, lagi loading. Dah, sip. Udah ya? Ya sudah, Pak. Oke, ya. Nah, PKL dan skripsi, ya. Next slide, ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya PKL itu di kampus di Indonesia, ya itu bukan mata kuliah wajib sebenarnya. Ya, jadi Anda bisa lihat di beberapa perguruan tinggi, ya banyak juga bahwa PKL itu tidak ada bahkan, ya tidak ada bahkan, ya. Terus yang kedua, ya PKL itu ada, ya ada pun juga dibagi dua, ada sifatnya wajib maupun pilihan, ya. Nah saya dulu nggak ada mata kuliah PKL, ya. Saya dulu juga ngajar di beberapa PTS juga 10 tahun terakhir tidak ada PKL, ya. Nah kita di UNJ, ya PKL itu mata kuliah wajib, ya mata kuliah wajib, ya. Dan dia sifatnya bukan pengganti skripsi, ya. Karena ada di beberapa PTN, ya PKL itu bisa sebagai mata kuliah pengganti skripsi. Jadi kalau misalnya mahasiswa nggak mau nulis skripsi, ya maka sebagai penggantinya dia magang di di perusahaan 1 semester seperti itu. Ya. Nah di kita di FE atau khususnya di prodi manajemen, ya PKL itu mata kuliah wajib dan bukan sebagai pengganti skripsi. Ya. Jadi ada PKL sendiri, ada skripsi sendiri, ya seperti itu. Ya. Nah PKL itu kalau artinya sebenarnya sederhananya apa yang Anda dapatkan di kelas, ya apa yang Anda dapatkan di kuliah, ya itu nanti ketika diimplementasikan pada saat Anda magang itu seperti apa, ya. Nah nanti Anda bisa tahu bahwa ternyata ketika teorinya itu di kelas seperti itu, ya maka nanti di prakteknya seperti ini misalnya, ya apakah ada kesamaan antara teori dengan praktek, ya atau apakah banyak perbedaannya, ya antara teori dan praktek, ya. Jadi definisinya adalah bentuk implementasi, ya antara yang Anda dapatkan di bangku, ya di kampus, ya dengan apa yang Anda dapatkan di magang, ya artinya ketika Anda kerja, ya selama 40 hari minimum sampai dengan kurang lebih 120 hari, ya merdeka belajar. Nah apa tujuannya PKL, ya tentu kegiatan PKL ada tujuannya, ya pertama memperkenalkan Anda itu kepada the real world, ya Anda kan nanti setelah setelah kuliah kan inginnya bekerja, ya. Nah tentunya untuk masuk ke dunia kerja, ya dengan adanya PKL, ya istilahnya itu Anda diperkenalkan, ya Anda diperkenalkan, ya dengan dunia kerja setelah Anda lulus itu seperti ini, ya. Nah itu tujuan pertama, ya. Terus yang kedua, ya menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional, ya. Nah ini seringkali saya lihat nih mahasiswa nih kalau masih kuliah itu sikapnya tidak profesional, ya. Contoh misalnya, ya nge-zoom tadi misalnya jam 9, ya. Jam 9.50 masih ada yang baru mulai, ya itu nggak boleh, ya. Anda kalau kerja telat itu tentunya itu akan menjadi catatan yang tidak baik, ya. Terus apa lagi, ya Anda dapat tugas misalnya apa PR, ya dapat PR tugas kumpulnya kapan
kumpul Senin ya misalnya ya. Terus Anda kumpulnya hari Selasa, hari Rabu. Nah, itu tidak profesional ya. Jadi dengan harapannya ada magang ya, PKL ya. Itu diharapkan Anda itu tidak seperti itu lagi. Ya, jadi Anda itu coba bersikap be profesional ya. Anda harus in time atau on time ya. Anda harus tepat waktu ya. Anda harus tidak boleh telat ya, dan lain sebagainya ya. Dan itu diperlukan di dunia kerja ya, di dunia real nanti setelah Anda lulus kuliah ya. Terus yang berikutnya tujuan PKL itu adalah meningkatkan daya kreasi ya, produktivitas ya, sebagai persiapan dalam memasuki dunia usaha yang sesungguhnya ya. Nah, ketika Anda kerja ya, tentu Anda dituntut untuk bisa produktif ya, untuk bisa bekerja sesuai dengan tuntutan ya. Nah, untuk itu ya, itulah salah satu tujuan PKL diadakan ya. Jadi Anda tidak bisa istilahnya bermalas-malasan lagi ya. Anda target Anda di bawah di bawah set yang di-set oleh perusahaan Anda, dan artian Anda kurang produktif ya. Nah, itu tidak boleh lagi ya di dunia kerja ya. Bisa-bisa Anda kasarnya mungkin bisa diberhentikan ya. Nah, terus yang berikutnya tujuan PKL adalah memperlebar wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, sekarang ini menarik ya. Sekarang kalau PKL itu tidak hanya mesti di perusahaan besar dan departemen ya. Kalau selama ini ya, mahasiswa itu kecenderungannya dia memilih PKL ya di perusahaan besar kayak Astra ya, atau mungkin kayak BCA, Bakri ya, atau mungkin di departemen ya seperti Depkew, atau mungkin di Bappenas dan sebagainya. Nah, sekarang ya dengan model Merdeka Belajar ya, mahasiswa bisa saja PKL itu di kayak small medium enterprises ya. Misalnya ada bisnis startup ya yang kecil ya. Anda bisa PKL di situ ya. Terus juga Anda bisa PKL bahkan di perguruan tinggi ya. Anda bisa PKL di UNJ ya, entah itu di rektorat atau mungkin di bagian keuangan di Gedung Safi dan sebagainya ya. Jadi dengan ada model Merdeka Belajar saat ini ya, itu pilihan untuk pilihan untuk tempat di mana PKL itu lebih banyak ya, lebih luas seperti itu ya. Bahkan Anda bisa PKL misalnya di restoran sederhana misalnya ya. Mungkin selama ini mahasiswa di benaknya kalau PKL itu harus perusahaan besar ya, tidak ya. Sekarang sudah didorong bahwa PKL itu tidak hanya di perusahaan besar atau perusahaan medium atau di departemen, tapi juga bisa di small enterprises ya, seperti itu ya. Nah, itu jadi pandangan Anda itu bisa lebih luas ya, wawasan Anda bisa lebih luas ya. Next slide. Nah, laporan PKL ya. Nah, yang namanya PKL ya, 2 bulan minimum ya sampai dengan 6 bulan ya. Nah, tentu Anda harus dituntut untuk membuat laporan ya. Jadi selesai PKL tidak begitu saja selesai ya, tapi ada laporan yang Anda harus sampaikan ya sebagai pertanggungjawaban Anda ya. Nah, jadi laporan PKL adalah hasil karya Anda ya, Anda tulis ya setelah Anda menyelesaikan PKL ya, selama minimum 2 bulan, maksimum 6 bulan. Nah, tujuan pembuatan laporan PKL itu apa? Ya, satu ya antara lain ya, itu mendorong Anda itu agar mampu berpikir ya dan berpendapat ya secara sistematis ya, terus logis ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi, nah itulah bedanya Anda kuliah dengan misalnya pada saat SMA ya, atau mungkin SMP ya. Nah, di bangku kuliah ini ya, sebagai jembatan ketika Anda akan bekerja nanti 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi ya, Anda harus berpikir secara sistematis ya, terus logis ya. Terus yang berikutnya ya, terus tujuan PKL pembuatan laporan PKL adalah meningkatkan kreativitas mahasiswa ya, dalam menulis ya yang bersikap objektif dan ilmiah ya. Terus yang ketiga ya, yaitu sebagai pertanggungjawaban Anda ya,
yang telah melaksanakan PKL ya terkait dengan keahlian Anda. Ya, jadi misalnya Anda ngambil pemasaran ya, maka nanti Anda akan ngambil PKL ya entah di perusahaan apapun, entah di organisasi apapun ya, itu yang terkait dengan bidang marketing. Ya. Atau Anda ngambil dalam bidang apa misalnya keuangan, finance ya. Nah, maka nanti ketika Anda praktek misalnya di departemen ya, atau Anda PKL di perusahaan, atau Anda PKL di mungkin di bisnis startup ya, maka yang Anda ambil sesuai dengan konsentrasi yang Anda ambil. Ya, yaitu bidang keuangan. Seperti itu ya. Nah, di UNJ sendiri di kita di Fakultas Ekonomi ya, ada beberapa syarat ketika Anda akan memulai PKL ya. Pertama, minimum harus sudah mengambil 100 SKS. Ya, jadi kalau belum 100 SKS Anda belum boleh PKL ya. Harus sudah 100 SKS baru Anda boleh ngambil PKL ya. Nah, tadi saya singgung program Merdeka Belajar ya. Ini program Merdeka Belajar ini apa namanya? Ini masih baru ya. Ini kan sejak zaman Nadiem Makarim ya, si pengusaha Gojek. Anda tahu itu kan pengusaha Gojek Nadiem Makarim ya. Nah, jadi kalau dulu ya mahasiswa itu PKL itu kurang lebih hanya 40 hari. Ya, 40 hari dan nilai SKS-nya itu 2. Ya, nilai SKS-nya 2 ya. Nah, sejak Nadiem Makarim mengeluarkan Merdeka Belajar ya, maka itu ditambah lagi menjadi sampai dengan 6 bulan. Jadi pilihannya nanti ada 2 bulan ya dan 6 bulan. Ya. Bedanya apa? Jadi kalau yang 2 bulan tadi itu cuma hanya 2 SKS ya, tapi kalau yang 6 bulan ya, 6 bulan itu nanti 20 SKS. Ya, 20 SKS. Ya, jadi dia lebih banyak ya, karena Anda magang selama 1 semester ya. Nah, 20 SKS ini ya nanti itu akan dikonversikan ke beberapa mata kuliah ya dengan nilai yang sama 20 SKS ya. Jadi yang 20 SKS ini Anda tidak perlu ngambil di bangku kelas ya, tapi nanti itu Anda cukup mengambil PKL yang 1 semester yang nilainya sama dengan 20 SKS. Nah, itu karena itu masih baru ya, itu belum dijalankan ya. Tapi di buku pedoman akademik 2020 yang akan dicetak mungkin akhir tahun ini itu nanti akan keluar ya. Jadi mahasiswa nanti Anda bisa milih mana yang mau yang 2 bulan 2 SKS ya atau yang 20 SKS ya. Tapi nanti Anda jangan khawatir, nanti total SKS ketika Anda lulus ya. Total SKS ketika Anda lulus itu nilainya sama 144 SKS. Ya, jadi yang ambil 2 bulan PKL lulusnya nanti 144 SKS, yang ambil 6 bulan PKL sama 144 SKS. Ya. Bedanya tadi ya, kalau yang 2 bulan itu dihitungnya 2 SKS. Ya. Kalau yang 6 bulan dihitung 20 SKS. Nah, 20 SKS ini nanti dikonvert ke mata kuliah lain ya, yang Anda tidak ambil di kelas ya. Anda cukup ngambil 6 bulan PKL, nanti mata kuliah yang 20 SKS nanti akan dikonversikan ya. Nah, itu nanti mata kuliah apa aja saya nggak begitu hafal ya, tapi itu sudah diserahkan ke pimpinan FE ya, draftnya itu ya. Nanti Anda bisa baca di buku pedoman akademik 2020 ya. Oke, mungkin itu yang sesi pertama. Singkat saya tidak ada slide lagi. Coba yang berikutnya skripsi kalau nggak salah. Coba. Oke, udah selesai. Berarti sesi pertama sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Dr. Suherman atas penyampaian materinya. Kemudian ada sesi tanya jawab bagi teman-teman dan kakak-kakak semua. Untuk sesi tanya jawab kali ini bisa menggunakan fitur raise hand, unmute suara, atau chat pada kolom komentar. Pada kakak-kakak dipersilahkan.
Ayo, gimana? Silakan tanya PKL. Mau pilih mana? 2 SKS, 2 bulan, 40 hari, atau 6 bulan, 1 semester. 1 semester Anda standby di perusahaan, atau mungkin di perguruan tinggi, atau mungkin di startup bisnis, ya, atau mungkin di tempat lain yang sesuai aturan, ya, bahwa PKL 6 bulan, ya, tidak hanya di perusahaan, tapi bisa di luar perusahaan, ya, seperti itu. Ya, Anda mau pilih mana? Silakan tanya. Untuk kakak-kakak, diingatkan kembali, apabila ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, unmute suara, atau chat pada kolom komentar. Ada pertanyaan masuk ini. Oke, bagaimana prosedur, ya, tahap langkah untuk praktek PKL, apa namanya, sidang PKL, ya, terus 1 itu, ya. Kedua, bagaimana jika lamanya PKL 3 bulan pakai 3 SKS, ya. Terus berapa jangka waktu lama menunggu jadwal sidang setelah proses pengajuan sidang diserahkan. Oke, yang pertama, ini ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama, bagaimana prosedur tahap langkah untuk PKL, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi kalau misalnya sudah 100 SKS Anda, ya, maka Anda langsung aja, ya, apa namanya, mengisi KRS, ya, untuk mengambil mata kuliah PKL, ya. Nah, nanti Anda bisa ada form-form yang Anda harus isi, ya. Nanti Anda bisa berhubungan dengan staff, ya, dengan Mas Pendi misalnya, ya, untuk mengisi hal-hal yang terkait dengan PKL, ya. Misalnya tentang Anda ingin mencari tempat PKL. Nah, itu kan kadang-kadang Anda perlu apa? Perlu namanya surat izin, ya, yang nanti Anda akan serahkan ke tempat PKL yang Anda akan tuju, ya, seperti itu, ya. Terus bagaimana kalau lamanya PKL 3 bulan? Ya, apakah itu 3 SKS atau 4 bulan PSKS? Tidak, ya. Jadi PKL itu cuman 2 sama 20 2 SKS dan 20 SKS. Ya. Jadi kalau Anda PKL 3 bulan, 4 bulan, itu hitungannya tetap 2 SKS. Ya. Jadi cut off yang dikasih oleh Kemendikbud, ya, 6 bulan, itu 20 SKS. Ya. Sedangkan kalau yang 2 bulan itu aturan dari kita, dari fakultas kita, dari FE, ya, bahwa PKL ya, yang 2 bulan itu adalah yang 2 SKS. Jadi kalau misalnya Anda, banyak juga mahasiswa yang saking enaknya PKL, ya, dia bisa 4 bulan, tapi dihitung tetap 2 SKS, ya. Kok bisa 4 bulan, Pak? Ternyata PKL itu ada yang digaji, dikasih honor, ya. Jadi mahasiswa kakak kelas Anda itu saya sering kali nemu, ada yang bimbingan saya 1 orang saat ini, ya, masih juga PKL, ya, mungkin sudah 6 bulan apa 4 bulan, ya, angkatan 2016, ya, belum lulus juga, karena sempat dia asik kelamaan PKL, itu dihitungnya tetap 2 SKS, ya, karena itu tadi, ya, ketika kakak kelasmu itu PKL 2 bulan, ya, terus dinilai oleh perusahaan performnya bagus, ya, dia ditawarin, mau nggak, Mbak, ya, namanya Kintara masalah, Anda mengextend, ya, atau memperpanjang Anda katakanlah kerja magang di perusahaan kami. Dia mau, ya, kan dapat honor juga kan per bulan. Ya. Akhirnya kurang lebih mungkin 4 atau 5 bulan, ya. Dihitungnya apakah 5 SKS atau 8 SKS, enggak, dihitungnya tetap 2 SKS. Ya. Sekali lagi kayak gitu. Jadi cut off-nya oleh menteri, ya, harus 6 bulan baru bisa 20 SKS, ya. Kurang dari itu, ya, maka maupun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu hitungannya menurut FE, yaitu 2 SKS, ya. Terus berapa lama jangka waktu menunggu jadwal sidang? Nah, di kita itu di manajemen setiap bulan itu sidang dibuka, ya. Jadi mau sidang skripsi, sidang proposal, sidang PKL, setiap bulan itu dibuka, ya. Jadi beda dengan dulu, ya. Kalau dulu itu
ujian itu kurang lebih kalau nggak salah 1 semester sekali atau 2 kali, tidak setiap bulan. Ya, nah kurang lebih setahun ini kita buka setiap bulan. Ya, jadi setiap bulan itu kita buka sidang ya, baik sidang PKL, sidang proposal maupun sidang skripsi. Nah itu jawabannya. Ya silakan. Terima kasih jawabannya, Bapak Suherman. Dan terima kasih atas pertanyaannya Kak Rosa Salsabila. Untuk kakak 2017 yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaannya, memungkinkan tidak kalau Prodi S1 Manajemen menjalin kerjasama dengan perusahaan ya untuk mahasiswanya, untuk PKL di perusahaan tersebut, ya? Apakah akan selamanya mahasiswa mencari tempat PKL sendiri? Ya, kalau mungkin ya sangat mungkin, ya. Pertama, ya memang salah satu kendala kita itu kita belum membangun banyak network ya dengan perusahaan ya. Jadi network dengan perusahaan itu di prodi khususnya itu masih sangat kurang ya, sehingga akibatnya kalau ketika akan PKL ya mahasiswa itu akan mencari sendiri ya, akan mencari sendiri ya. Nah di prodi sendiri ya sebenarnya itu banyak kerjaan ya, termasuk masalah internasionalisasi ya, termasuk juga yang Anda kemukakan bagaimana mencari perusahaan sebanyak mungkin ya untuk kerjasama sehingga PKL itu bisa mahasiswa difasilitasi ya. Tapi kita akan usahakan coba untuk memang menjalin kerjasama dengan perusahaan lebih banyak ya, baik itu misalnya melalui alumni ya, atau mungkin bukan alumni dengan cara yaitu ya kita menyurati perusahaan-perusahaan untuk bisa bekerja sama, misalnya salah satu untuk menerima PKL dari mahasiswa prodi manajemen ya. Dan itu memang sudah diwacanakan sudah kurang lebih 1 semester ya. Cuman sampai sekarang masih belum jalan, terutama karena juga pandemi yang selama 7 bulan ini yang menjadi inisiasi untuk mencari lebih banyak perusahaan ya, untuk membuat network lebih banyak itu menjadi terkendala ya di masa pandemi ini. Ya itu masukan yang sangat bagus ya. Jadi so far ya mahasiswa memang masih mencari sendiri ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Kak Dini. Terima kasih pada Kak Dini atas pertanyaannya. Nah, apakah ada perbedaan pedoman? Pedomannya sama aja ya. 3 bab kan? Saya lupa ingat ya. Sama aja ya. Jadi babnya sama ya. Itu sama aja ya. Sama ya. Pedomannya sama. Ya. Next question. Nah, praktek secara virtual ya. Nah, ini sebenarnya wewenangnya bukan di prodi ya. Jadi ketika PKL apakah virtual atau tidak, ini wewenangnya bukan di prodi ya. Seingat saya itu kebijakan university ya, universitas UNJ ya. Setahu saya belum ada kebijakan praktek PKL itu virtual ya. Yang ada itu adalah KKL ya. Nah, rencananya memang KKL ya di tingkat Fakultas Ekonomi itu sudah ada ya wacana untuk KKL secara virtual. Ya, jadi kalau adik-adik yang atau anak-anak yang tahun 2020 ya, jadi selain PKL yang wajib, ada juga nanti KKL ya. Nanti kuliah kerja lapangan. Jadi Anda visit ya, visit ke pabrik ya, visit ke company ya, entah itu di Bekasi, Cikarang ya. Nah, karena kan kalau kondisinya pandemi seperti ini kan nggak mungkin ya. Nah, itu sudah ada rapat dengan dekanat ya, dengan prodi lain ya. Kita akan adakan KKL virtual. Ya, jadi misalnya saya sempat lihat itu Kalbe kalau nggak salah, PT Kalbe atau apa ya. Jadi nanti mahasiswa yang KKL ya nanti ngelihat ngelihat atau ikut KKL ya berdasarkan ya virtual ya, mulai dari historinya nanti Kalbe, terus apa saja Kalbe produksinya, nanti ada sampai tanya jawab. Itu sempat saya lihat ya tayangannya beberapa menit ya ketika rapat di pimpinan ya, seperti itu ya. Jadi PKL virtual masih belum ya.
Dan KKL virtual insya Allah kayaknya sekitar akhir tahun atau awal tahun depan insya Allah ya. Itu masih ditetapkan nanti keputusannya di tingkat dekanat ya. Ya, terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak semua? Oke. Untuk kakak-kakak S1 2017 nggak ada pertanyaan lagi ya? Hari minum. Ya, ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak pertanyaan bisa langsung ke next topik. Gimana, panitia? Ya, boleh. Terima kasih untuk Kak Olive dan Kak Dini atas pertanyaannya, dan terima kasih pada Bapak Suherma atas jawabannya. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, itu sesi penyampaian materi skripsi yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Dr. Suherman MSI. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, share screen. Oke, ya skripsi. Ya, nah skripsi ini dari zaman jadul ya, dari zaman saya kuliah hampir 30 tahun lalu itu skripsi itu wajib ya. Tapi sebenarnya 10 tahun terakhir itu banyak juga ya perguruan tinggi yang tidak mewajibkan skripsi ya, tidak mewajibkan skripsi ya. Jadi ada mata kuliah pengganti skripsi sebesar 6 SKS. Jadi skripsi itu 6 SKS ya. Bisa nanti di beberapa perguruan tinggi itu diganti dengan apa namanya matkul lain ya, seperti tadi magang misalnya selama 6 bulan ya, seperti itu. Nah, namun di kita di UNJ ya, skripsi itu menjadi mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa ya. Dan skripsi ya itu biasanya menjadi momok bagi mahasiswa ya. Saya pernah ngalamin ya bagaimana susahnya nyusun skripsi ya waktu dulu S1 ya. Waduh ya, cari topik ya yang buat nyusun skripsi ya harus apa namanya ke perpus ya. Apa namanya buka-buka dulu belum ada apa namanya dulu apa namanya internet masih baru-baru ada, belum begitu familiar ya tahun 96 95 ya. Jadi tidak pakai searching, jadi nggak searching judul lewat internet, enggak ya. Jadi ya ke perpus ya. Dan itu menjadi apa namanya momok ya. Jadi kita apa namanya ketakutan ya dan sebagainya, karena yang namanya menyusun skripsi di benak saya dulu dan juga banyak mahasiswa sekarang juga ya adalah susah ya. Anda kan belum lagi nanti kalau ada kekhawatiran dosennya kalau pembimbingnya ini apa namanya killer ya. Kalau bimbingan selain apa namanya banyak maunya ya, harus ngikutin maunya pembimbing ya. Terus mungkin yang kedua jarang atau susah ditemuin. Ada aja dosen pembimbing kayak gitu ya.
Kadang-kadang sebulan Anda kontak, ya, itu baru dibales. Ya. Ada juga kalau dapat pembimbing yang enak, ya, setiap hari Anda WA dibales. Ya. Tapi banyak juga yang tidak seperti itu. Ya. Dan itu tantangan bagi Anda, dan itu jalan atau proses yang Anda harus lalui nanti ketika Anda menyusun skripsi. Ya. Jangan pernah takut. Ya. Kalaupun misalnya Anda khawatir, ya, menjadi momok, itu hal yang wajar, tapi Anda harus bisa memotivasi, meyakinkan diri bahwa Anda akan bisa melalui proses yang paling akhir. Ya. Kan yang paling akhir kan kalau Anda kuliah itu kan memang nyusun skripsi kan, nyusun skripsi selesai, ujian, lulus, dapat ijazah, ya, seperti itu. Ya. Nah, apa itu skripsi? Ya, skripsi itu ya karya ilmiah, ya, yang disusun oleh mahasiswa S1. Ya. Jadi kalau yang namanya Anda nanti kuliah, kayak saya ini S3, ya, namanya bukan skripsi, ya, tapi apa? Disertasi, ya. Atau yang S2, master, namanya bukan disertasi, ya, bukan skripsi, tapi tesis. Ya, jadi skripsi itu, ya, itu S1. Jadi karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S1, ya, atas dasar hasil yang ditelitinya. Ya. Jadi Anda harus melakukan penelitian, ya. Anda harus melakukan penelitian, ya. Anda ambil data di lapangan, baik itu data primer atau data sekunder, ya. Terus Anda olah, Anda analisis, ya. Lalu Anda ambil kesimpulan, ya, kasih saran, ya, maka akan menjadi sebuah karya ilmiah yang disebut dengan namanya skripsi, ya. Nah, apa tujuan skripsi? Ya, tujuan skripsi antara lain misalnya, ya, itu membuat Anda agar paham, ya, bagaimana berpikir ilmiah dan logis, ya, terhadap suatu masalah, ya, terhadap suatu fenomena, ya, yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Ya, jadi dia harus logis, ya, ilmiah, ya, jadi ada kaidah-kaidahnya. Nanti Anda belajar di metodologi penelitian, ya, bagaimana cara step-step Anda melakukan skripsi, ya, dan Anda menyajikannya harus terstruktur dan sistematis, ya. Terus yang kedua, tujuan skripsi adalah, ya, memadukan keterampilan, ya, dan pengetahuan mahasiswa, ya, dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan fenomena atau permasalahan, ya, serta memberikan pemecahan masalah, ya, sesuai dengan bidang ilmu yang Anda ambil, ya. Jadi Anda tidak hanya sekedar menganalisa, ya, tapi juga Anda harus bisa memecahkan masalah, ya. Anda beri solusi, ya, di dalam skripsi, ya. Makanya kan ada namanya implikasi skripsi, ya, saran untuk praktis, ya, saran yang bisa nanti digunakan di dunia real, ya, baik itu misalnya buat perusahaan yang Anda teliti, ya, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah, ya, dan juga misalnya juga pemecahan masalah yang bisa Anda berikan kepada siapa? Kepada investor, calon investor, kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tujuan skripsi adalah sebagai syarat, ya, di kita untuk mencapai gelar akademik S1, sarjana manajemen. Ya. Nah, jadi kalau di FE itu kan masih wajib, ya, di UNJ itu kan masih wajib skripsi, ya, maka untuk bisa mendapat gelar sarjana, ya, Anda harus ngambil skripsi, ya, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, ya. Tapi kalau di perguruan tinggi lain skripsi itu bukan mata kuliah wajib, ya, pilihan, bisa sebagai diganti dengan yang lain, maka itu bukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik, ya. Next slide. Nah, gimana sih cara menulis skripsi, ya? Nah, biasanya kalau nulis skripsi, ya, mahasiswa itu biasanya diminta untuk membuat mapping. Ya, jadi Anda membuat tabel, ya, kira-kira dari tabel itu, ya, Anda bisa membuat judul, ya, kira-kira apa yang Anda akan teliti, ya. Jadi mapping itu berdasarkan apa? Penelitian sebelumnya, ya. Jadi Anda misalnya ingin teliti tentang apa? Tentang fenomena pandemi COVID terhadap
saya orang keuangan, jadi saya ngomong orang keuangan, sorry, terhadap apa namanya market ya, market di bursa di Indonesia ya, apakah pandemi ini akan berdampak negatif terhadap apa namanya stock market ya di Indonesia atau tidak sama sekali. Nah, itu tentu kita harus mapping dulu ya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sama ya, yaitu ada event ya, event itu kejadian lalu hubungannya dengan market ya, stock market ya. Event itu bisa pemboman bom Bali, bisa pandemi yang sekarang, bisa World Trade Center di apa namanya World Trade Center tahun 2001 di apa namanya ditabrak dengan pesawat ya, terus apa pergantian presiden, nah itu namanya event ya terhadap stock market. Nah itu Anda harus mengajukan judul dulu skripsi ya kepada pembimbing skripsi Anda, terutama pembimbing 1 ya. Nah kalau di kita ada pembimbing 2, 1 dan 2 ya, biasanya kalau 2 itu ngikut aja ke 1 ya. Nah terus setelah judul di ACC ya, maka Anda akan diminta untuk membuat skripsi ya, proposal ya, proposal skripsi ya. Proposal itu biasanya terdiri dari 3 bab ya. Kalau di kita itu skripsi itu ada 5 bab ya, yaitu bab pertama pendahuluan ya, bab kedua kajian teori, bab ketiga itu ada metodologi penelitian ya, bab keempat hasil penelitian ya, bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, kalau berbicara proposal ya, maka itu adalah bab 1, bab 2, bab 3 saja ya. Anda belum sampai dengan mengambil data, belum sampai dengan menganalisa, belum sampai dengan mengolah data ya, apalagi langsung menyimpulkan, tidak ya. Di bab 1, bab 2, bab 3 Anda tulis, ini disebut namanya proposal. Bab 1 itu apa tadi? Ada pendahuluan ya. Bab 2 apa? Ada kajian literatur ya. Bab 3 itu adalah metodologi ya. Nah, nanti kalau apa itu bab 1, bab 2, bab 3 isinya, nanti Anda akan belajar di mata kuliah metodologi penelitian. Misalnya tadi bab 1 apa? Pendahuluan. Terdiri dari apa? Latar belakang penelitian, ya, perumusan masalah, tujuan penelitian dan lain-lain seterusnya ya. Nanti Anda akan belajar di mata kuliah namanya metodologi penelitian ya. Nah, setelah Anda selesai ya, bimbingan mungkin 3 kali, 4 kali, bolak-balik, revisi lagi ya, apalagi kalau ketemu pembimbing yang katakanlah relatif perfeksionis ya, Anda akan bolak-balik ya, revisi proposal, revisi ya. Kalau sudah di ACC ya, maka Anda bisa sidang proposal ya, atau seminar proposal ya. Nah, setelah sidang proposal itu ada kurang lebih ada 3 penguji ya. Nanti Anda dikasih masukan ya, mana kurangnya ya, Anda akan dikasih masukan ya, dan Anda akan merevisi proposal Anda sesuai dengan masukan yang diberikan oleh penguji ya. Kalau memang masukannya itu dipandang perlu ya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa ya, semua masukan itu ditulis, diakomodasi di proposal atau mungkin di skripsi. Ya, saya ini ngalamin 2 bulan yang lalu ya, ketika bimbingan saya gitu ya, semua masukan dari penguji skripsinya diakomodasi ya. Dan itu ternyata menurut saya, mohon maaf, itu tidak selamanya sarannya itu benar dalam konteksnya ya. Sehingga celakanya mahasiswa ketika diberi saran oleh penguji, dia tidak mengkonsultasikan kepada pembimbing. Nah, Anda nanti jangan seperti itu ya, termasuk yang angkatan panitia nih, angkatan yang tua-tua nih ya. Jadi kalau misalnya saran itu Anda dikasih oleh pada saat ujian skripsi misalnya ya, Anda dikasih saran oleh oleh penguji, Anda ngomong dulu ke pembimbing apakah itu perlu nggak dimasukkan. Ya, karena tadi itu saran itu terkadang dalam konteksnya tidak perlu. Ya, bahkan kadang-kadang mohon maaf bisa juga saran itu tidak tepat atau kasarnya salah. Ya, jadi seperti itu harus hati-hati. Ya, saran, yang namanya kan saran. Ya, kalau Anda tidak mau ngambil saran, kasih argumennya apa? Ya. Pak, ya. Maaf Pak. Kenapa? Untuk peserta yang hadir nih mahasiswa 2017, untuk panitianya sendiri 2019 Pak. Oke. Jadi itu yang hadirin peserta. Nah, oke, itu Anda nanti. Jadi setelah seminar proposal selesai, baru nanti Anda mengambil data. Jadi skripsi itu prosesnya ya, Anda ajukan judul buat mapping ya, terus Anda buat
proposal bab 1, 2, 3 ya, terus Anda ujian atau seminar proposal. Setelah lulus ya dengan revisi, maka nanti Anda akan meneliti. Anda akan mengambil data, baik data primer maupun data sekunder ya. Nanti Anda olah ya. Setelah Anda olah selesai ya, terus Anda tulis lagi bab 4 dan bab 5 ya. Setelah Anda di-ACC oleh pembimbing, maka Anda akan ujian skripsi ya. Nah, nanti ujian skripsi ini nanti juga ada 3 penguji ya. Dan kalau Anda lulus ya, maka Anda sudah selesai ya. Anda sudah selesai kuliah di prodi manajemen S1 manajemen UNJ ya. Tinggal nanti selanjutnya Anda lengkapi berkas buat nanti wisuda ya. Nah, itu skripsi ya. Kebetulan singkat saja ya. Kalau bertanya silakan kita gali lebih jauh mengenai topik yaitu skripsi. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Suherman atas penyampaian materinya. Kembali lagi untuk kakak-kakak semua, apabila ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand, unmute suara, atau chat pada kolom chat yang tersedia. Sudah ada pertanyaan masuk ya? Mana? Dari Kak Iva Fauzia. Kok masih yang tadi PKL pandemi? Taruh dulu, saya kursor ke bawah dulu. Saya bacakan ya, Pak. Izin bertanya, Pak, perihal sertifikat seminar yang menjadi syarat ujian skripsi. Jika semisal di angkatan kami akan ada yang lulus semester ini, apakah tetap bisa mengajukan ujian skripsi, Pak? Walaupun belum mendapatkan 8 seminar internasional sudah Bapak jadwalkan. Karena kalau dilihat dari timeline seminar yang sudah Bapak berikan, 8 sertifikat seminar tersebut belum bisa kami dapatkan di semester ini. Ya, sebenarnya sih kalau Anda ikut, ini kan angkatan 2017 anaknya ya. Kalau Anda ikut dari sejak bulan Desember ya. Jadi bagi maba perlu saya infokan bahwa di prodi manajemen itu ya itu menambah kebetulan di masa prodi saya itu menambahkan syarat khusus bagi angkatan 2017, 18, 19, 20 ya, yang mau sidang skripsi itu tambahannya adalah melampirkan seminar internasional yang diselenggarakan oleh prodi S1 ya. Nah, makanya dari itu prodi selalu berusaha mengundang pembicara dari luar negeri untuk mahasiswa S1 manajemen ya. Nah, kalau ditanya misalkan kalau angkatan 2017 kan kalau kuliahnya paling cepat 7 semester, itu berarti kan nanti ujiannya sekitar Januari 2021 ya. Itu kalau dihitung dengan sejak bulan Desember tahun lalu, dari mulai Profesor Elvira dari Australia dia ngasih seminar, terus bulan kemarin kan dari UCLA Amerika ngasih seminar, terus bulan ini dari mana? Dari London Business School ngasih seminar, bulan besok ada dari Hong Kong akan ngasih seminar, terus bulan Desember ada 2 dari Copenhagen Business School dari Europe, dan dari Australia ngasih seminar, dan nanti di bulan Januari ada 3 ya akan ngasih seminar, yaitu dari Boston College ya, dari Georgia Atlanta, dan dari dari Korea ya. Itu kan udah lebih dari 7 kan? Seharusnya bisa kan? Kalau Anda asumsi Anda terutama mahasiswa 2017 yang akan maju skripsi di bulan Januari ya 2021, artinya 7 semester dia lulus ya. Seperti itu ya. Kalaupun misalnya ternyata Anda bisa lebih cepat, katakanlah bulan Desember ya, berarti kurang dari 8 ya nggak apa-apa, seadanya aja Anda lampirkan. Berarti bulan Desember yang tanggal 7 dari Copenhagen itu Anda lampirkan, terus bulan November yang dari Hong Kong itu Anda lampirkan, terus yang bulan sekarang dari London Business School yang Anda lampirkan, terus yang bulan kemarin dari UCLA, ya Los Angeles University yang Anda lampirkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Apalagi yang kalau misalnya
maju skripsinya 8 semester, itu udah pasti lebih dari 8. Ya. Kecuali kalau misalnya balik ke tadi 7 semester, Anda cuma punya 2 sertifikat, berarti Anda nggak pernah ikut. Ya, nggak pernah ikut. Ya. Entah mungkin Anda malas atau mungkin bentrok. Ya. Saya pikir seperti itu. Ya. Nanti itu bisa dipecahkan. Ya. Mungkin Anda harus mengikut seminar di tempat lain atau mungkin di prodi lain dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, saya jelaskan kenapa kok di masa prodi saya mewajibkan tambahan. Ya. Ada sertifikat seminar internasional. Ya, pertama, untuk memperluas wawasan cara pandang Anda, ya mahasiswa. Ya, kalau Anda lihat, ya profesor yang kita undang untuk ngasih seminar, ngasih guest lecture dari tahun kemarin, ya itu adalah profesor yang dari sekolah bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis yang top. Ya, bahkan dibandingkan dengan UI, UGM itu nggak ada apa-apanya UI, UGM. Ya, sebut aja kayak apa misalnya UCLA. Ya, University of California at Los Angeles, ya. Terus apa lagi? London Business School, ya. Terus ada HAKUS, Hong Kong University of Science and Technology, ya. Dan lain-lain sebagainya. Ada University of New South Wales, ya. Artinya apa? Artinya ketika orang profesor datang dari top university in the world, ya, dan dia memberikan pengalaman teachingnya atau ilmunya kepada Anda, diharapkan Anda akan apa? Gain more knowledge, ya, akan mendapatkan ilmu yang lebih, ya, dibandingkan misalnya dengan yang Anda pernah dapatkan dari saya, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Yang kedua apalagi? Membiasakan Anda untuk mendengar listening, ya, dalam bahasa Inggris. Karena mereka kan ngasih ngomongnya kan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi Anda memang pintar dalam bahasa Inggris, ya. Ya, dalam artian pintar Anda nggak perlu TOEFL 500. Oke, TOEFL Anda 4,5, tapi Anda ngerti dia ngomong, ya. Karena nanti ketika Anda dunia kerja, ya Anda kan yang nama Inggris itu memang di banyak bidang mostly itu diperlukan, ya seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ya Anda belajar untuk bertanya, ya. Salah satu masalah mahasiswa itu kan dia malas bertanya, ya mungkin memang malu dan sebagainya, ya. Nah, ketika Anda ada profesor datang ngasih lecture dari business school yang well known in the world, ya, materinya bagus, ya. Nah, Anda bisa bertanya kan, ya, tentang apa saja terkait dengan apa yang disampaikan, ya. Nah, itu tambahannya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kurang dari 8, Anda nanti bisa datang ke prodi, nanti kita bisa diskusikan, ya. Tapi kalau dihitung-hitung, ya, sebenarnya sudah lebih dari 8, ya. Di bulan Desember kita 2, ya. Terus kalau ditarik ke bulan September tahun lalu, itu kan khusus maba angkatan 2019, itu kan ada 1 kan ketika studium general, ya. Terus September 1, bulan ini 1, bulan besok 1, bulan Desember kita ada 2, ya, ada guest lecture. Bulan Januari itu 3, ya, ada 3 guest lecture, tapi itu khusus untuk angkatan 2017 yang Januari karena kita ada keterbatasan Zoom, ya, karena saya harus kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya, karena kita ada tanda kutip ada sharing, ada sesuatu yang di sharing sehingga harus ya seperti itu. Ya, terima kasih, ya. Sertifikasi buat sertifikat seminar internasional sebagai syarat tambahan untuk ujian sidang skripsi. Ya. Ada lagi, Pak? Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Kak Abdullah Sabila Rosyad. Pertanyaannya, saya dapat info dari senior kalau skripsi kita masuk Scopus tidak perlu diujikan lagi. Apakah informasi tersebut benar, Pak? Apa? Ulang. Saya dapat info dari senior kalau skripsi kita masuk Scopus tidak perlu diujikan lagi. Apakah informasi tersebut benar, Pak? Oh, bukan masuk Scopus, ya. Kalau Anda terbit, ya, Anda terbit. Jadi Anda bikin skripsi nih. Tadi kan dijelaskan kalau setelah bikin skripsi, ya, Anda nanti ujian skripsi, ya, ada 3 penguji, ya. Nah, aturan baru sekarang, ya, Anda bisa tidak ujian, ya. Jadi Anda bikin skripsi, Anda tidak ujian, bisa. Nah, sebagai penggantinya, Anda harus terbit, ya. Jadi skripsi Anda harus diterbitkan, ya, ke jurnal atau proceeding dan tidak harus Scopus, ya. Jadi Scopusnya dihilangin, ya, harus terbit. Oke?
Terus pertanyaan lanjutnya apa? Ada pertanyaan lagi dari Yahla Yulfianti. Permisi Pak, mau tanya, sertifikat PKKMB itu untuk lulusan syarat skripsi. Di angkatan kami tidak diberikan sertifikat PKKMB-nya Pak. Apakah bisa Pak kalau pakai surat keterangan saja? Surat keterangan boleh lah, boleh, ya, bisa. Oke. Ya. Kenapa tidak ada sertifikat? Bukannya biasa ada sertifikat setiap periode? Kalau di angkatan saya ada sih Pak. 2017 nggak ada, Pak. Hah? 2017 belum dikasih Pak sama Hima periode sebelumnya. Oh, mungkin belum dikasih. Bukan ada kali ya. Mungkin belum dikasih ya. Bukan ada. Setahu saya yang sih menyelenggarakan Pak mungkin waktu 2016 Maaf Pak, nggak ada. suara patah-patah. Nah, pertanyaan apa lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Iva Fauzia. Kalau untuk sertifikat TOEIC yang menjadi syarat pemberkasan kelulusan, apakah sertifikat TOEIC-nya boleh diganti? Setahu saya dari WNJ doang deh yang diakui. Ya. Yang milih di WNJ ya, TOEIC-nya ya. Ya. Jangan dari luar. Ya, itu sudah ditentukan oleh para atasan, oke? Nah, ya dari WNJ ya TOEIC-nya ya. Jadi jangan ada sertifikat di luar WNJ, ya. Pertanyaan lagi yang lain? Ada dari Kak Nimade Cynthia Diatista. Pertanyaan, jika dosen pembimbing kedua mengikuti dosen pembimbing pertama, namun dosen pertama sulit dihubungi atau lama dalam membalas sehingga menyebabkan mundurnya mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Apakah boleh hanya di ACC oleh dosen kedua saja? Nah, atau harus tetap menunggu? Dosennya ada dua, berarti harus di ACC dua-duanya. Ya, harus di ACC dua-duanya. Nah, tadi disinggung ya, bahwa yang namanya proses nulis skripsi, ya nanti ini yang terutama maba-maba nih, angkatan 2020 nanti 3 tahun lagi Anda akan mulai ngajuin judul ya. Anda jangan berpikir bahwa setiap dosen itu sama, ya baik setiap dosen itu sama-sama cepatnya atau semua dosen itu semua sama lamanya. Ya enggak, ya ada dosen pembimbing yang cepat, ada dosen pembimbing yang lama. Kalau Anda dapat yang lama, ya Anda ikutin aja prosesnya. Ya, kalau Anda dapat yang cepat, ya syukur Anda ikutin juga prosesnya. Ya. Nah, balik ke gimana kalau dosennya lama ya. Kadang-kadang sebulan baru bisa bimbingan. Ya. Nah, ya itulah katakanlah seni dari Anda membuat skripsi. Ya. Anda sudah seringkali mengingatkan dosen, ya Pak, mau bimbingan misalnya dengan WA, dengan SMS ya. Tapi dosennya mungkin masih sibuk ya. Masih ada urusan di luar kampus, entah itu sebagai konsultan di luar kampus, entah dia juga punya banyak jabatan di luar kampus ya. Nah, itu memang ya kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya dalam artian sebagian kecil menurut saya ya mahasiswa akan mendapatkan seperti itu. Ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, yang jelas pertama Anda harus terus untuk mengingatkan supaya Anda bisa dibimbing ya sama dosen yang katakanlah sulit ditemuin. Ya. Terus yang kedua, ya Anda harus sabar. Ya. Jadi kadang-kadang tuh mahasiswa kelemahannya itu dia 1 semester harus lulus. Ya. Walaupun sebenarnya dosennya susah ditemuin ya, yaitu tadi kadang-kadang kita tuh tidak bisa memaksa dosen itu harus bimbingan katakanlah setiap minggu. Nggak bisa. Kita harus memaksa dosen atau maunya kita bimbingan 3 hari sekali, nggak bisa. Ya. Jadi kalau nanti Anda dapat pembimbing yang setiap minggu bimbingan itu ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nanti
Anda dapat dosen yang sulit, ya kadang-kadang sebulan baru bisa bimbingan. Ya, itu tadi balik ke tadi, ya katakanlah itu Anda kurang beruntung. Ya, karena gini, kadang-kadang ya pembimbing itu bisa saya suatu saat dia tuh cepat bimbingan, ya katakan seminggu sekali. Tapi ketika di lain waktu, ya di lain periode, dia menjadi sangat sulit dihubungin. Ya, dia menjadi mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali baru bisa dihubungin. Ya, karena kondisi orang itu kan ada aja. Ya, mungkin pada saat dia bisa bimbingan setiap minggu, dia lagi tidak banyak job di luar misalnya. Karena jujur aja, dosen kalau jobnya hanya di UNJ, ya kalau nggak ada sampingan, jujur aja mungkin income-nya itu juga akan kurang atau nggak cukup, sehingga dia harus cari job-job lain. Ya mungkin dia ngajar di tempat lain di swasta, atau dia mungkin sebagai konsultan di sekolah-sekolah, ya, atau dia ngasih training-training, atau dia sebagai asesor di banyak perguruan tinggi negeri atau PTS, ya. Nah itu kan kadang-kadang jadi apa namanya bisa menghambat bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing tersebut. Ya, nah maka dari itu, ya saran saya, ya kalau misalnya Anda ketemu dosen seperti itu, Anda jangan putus asa. Ya, artinya Anda tetap terus kontak. Katakanlah seminggu sekali. Ya, Anda jangan keseringan. Kadang-kadang bosan lagi. Kadang-kadang dosen tuh juga bisa tersinggung kalau misalnya apa? Udah tahu dia sibuk. Dia kan nggak perlu ceritakan kesibukan dia ke Anda kan? Dia nggak perlu harus curhat ke Anda. Oh saya sekarang lagi apa namanya sedang menggarap konsultan di sekolah di apa namanya di Kelapa Gading. Oh saya sekarang sedang jadi asesor diminta pemerintah Dikti Kemendikbud untuk menjadi asesor di Kalimantan. Sekarang nggak perlu harus cerita ke Anda kan? Dia paling sibuk ketika mahasiswa, Pak bisa bimbing nggak? Oh maaf, saya belum bisa bimbingan. Ya, masih ada kesibukan. Nah, Anda kadang-kadang mahasiswa setiap hari. Itu kadang-kadang secara etika juga kurang tepat. Ya, makanya Anda mungkin yang bisa Anda ingatkan mungkin seminggu sekali. Itu. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya Anda dapat bimbingan seperti itu, ya Anda sabar aja. Ya, samping sabar ada ikhtiar ya, terus untuk mengingatkan bahwa Anda akan bimbingan. Ya. Dan yang terakhir kesimpulannya, Anda harus mendapat ACC dari kedua ya. Oke, terima kasih. Next question. Ada pertanyaan lagi dari Kak Iva Hozia lagi. Izin bertanya Pak, untuk mata kuliah metodologi penelitian. Itu ada Kasania itu, belum. Apa itu pertanyaannya? Mana? Oh iya benar, maaf. Dari Kasania Dela, izin bertanya Pak, untuk mencari jurnal internasional berbayar, apakah dari FEUNJ dapat memberikan akses pada mahasiswa untuk mendapatkan jurnal berbayar tersebut? Nah, setahu saya FE tidak berlangganan deh jurnal akses berbayar. Ya. Tidak berlangganan ya. Beda dengan UI ya. Saya kalau meneliti ya, kebetulan saya dapat akses dari teman saya di UI ya. Jadi saya bisa akses ribuan bahkan mungkin jutaan artikel ya dari Elsevier, dari Sage ya, dari Emerald dan sebagainya. Jadi saya punya banyak bisa mengakses ya, apapun saya bisa akses ya. Nah, kalau saya di FE itu tidak berlangganan deh setahu saya ya. Itu masalah kebijakan kampus juga ya. Karena itu juga yang namanya berlangganan itu bukan puluhan juta, bahkan bisa miliaran ya. Jadi berlangganan jurnal, apalagi jurnal yang bagus-bagus ya. Ada jurnal yang yang ecek-ecek ya, ada jurnal yang bagus ya. Kalau semakin bagus jurnal, maka nanti biaya berlangganannya itu bisa sangat mahal ya, bahkan bisa miliaran ya. Jadi bukan hanya ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Jadi range-nya itu ratusan juta bisa sampai miliaran. Nah, itu berarti kan terpulang kepada apa? Pada duit yang dipunya oleh fakultas. Ada nggak? Nah, kayak gitu. Ya, maka dari itu ya, saya lupa ingat dulu sih kalau di UNJ universitas ya, itu ada akses jurnal ya. Dulu kita sempat berlangganan ya. Tapi sempat terputus karena
tidak banyak dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan akses jurnalnya. Jadi intinya UNJ memandang ini kayaknya mubazir nih, udah di berlangganan jurnal tapi yang akses sedikit. Jadinya pada saat itu diputus. Sekarang saya nggak begitu paham, mungkin nanti bisa ditanya ya. Coba nanti ke perpustakaan UNJ. UNJ ada nggak berlangganan lagi akses jurnal internasional? Ya. Tapi saya yakin walaupun ada, setahu saya jurnalnya masih di bawah lah kualitasnya. Ya tidak seperti kayak UI, UGM, ITB ya, yang jurnalnya yang top, ya, yang publishernya yang top, ya, seperti itu. Ya. Pertanyaan apa lagi? Berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Iva Fauzia. Pertanyaannya, untuk mata kuliah metodologi penelitian dari Fakultas dan Prodi, apakah hanya memberikan materi mengenai SPSS saja? Apakah ada kemungkinan mata kuliah metodologi penelitian memberikan materi dengan menggunakan software dan menggunakan software lain, semisal seperti PLS? Oh, itu bisa aja. Itu kan tergantung ini ya, apa namanya, satuan acara perkuliahan ya, RPS-nya, ya dosennya. Di acara apa namanya, di rancangan kuliahnya ada nggak materi itu? Ya, kalau nggak ada ya berarti nggak ada PLS. Ya, kalau ada ya berarti ada. Ya, atau Anda ambil mata kuliah pilihan. Ya, jadi mata kuliah pilihan yang nanti di buku pedoman akademik 2020 itu ada mata kuliah pilihan ekonometrik, ya, ekonometrika. Terus juga ada mata kuliah, saya lupa, multivariat, ya, ada mata kuliah multivariat, ya, ada mata kuliah ekonometrika. Nah itu ada PLS, ya. Nah itu ada PLS itu, ya, PLS, terus ada GMN dan sebagainya, itu ada di situ, ya, di apa namanya, di bukunya, ya, di chapternya di mata kuliah pilihan tadi, ya. Itu kan ditawarkan di sekitar semester 5 ya mata kuliah pilihan. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi kalau di mata kuliah metodologi penelitian, ya, ada atau tidaknya materi itu tergantung dari apa namanya, silabusnya, ya. Kalau memang ada maka ada, kalau nggak ada ya berarti tidak ada, ya. Nah sebagai alternatifnya, ya, itu seharusnya ada di mata kuliah multivariat, ya, dan apa namanya, dan atau ekonometrika, ya, seperti itu, ya, PLS, ya, partial least square, ya. Nah kalau misalnya sebenarnya ini kan alat, ya, sebenarnya kalau kita mau benchmark ya ke perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta, ya, sebenarnya yang namanya SPSS, PLS, apa GM dan sebagainya itu juga mereka jarang dikasih gitu loh. Artinya materi itu juga seringkali tidak ditemukan di mata pelajaran kayak metodologi penelitian baik di kampus-kampus PTN maupun PTS, ya. Dengan kata lain, mahasiswa itu dia belajar secara mandiri, ya. Jadi bagaimana dia mengelola SPSS, bagaimana dia mengelola apa namanya eViews, bagaimana dia mengelola apa namanya ListRel, bagaimana dia menggunakan software Stata, itu Anda belajar secara otodidak, ya. Itu tidak harus di bangku kuliah, ya. Kenapa ya? Karena materi-materi yang kayak metodologi penelitian itu sudah banyak materinya, ya, artinya di luar PLS saja, di luar SP saja, yang namanya bab-bab di metodologi penelitian itu sudah sangat banyak, ya. Sementara kita keterbatasan hanya apa namanya kuliah selama 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS, ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Untuk kakak 2017 ada pertanyaan lagi. Yang 2020 mana nggak nanya? Ini kan buat Meet the Manager tahun 2020. Bukannya buat angkatan panitia. Jelas. Maaf Pak. Ini untuk angkatan mahasiswa akhir Pak, 2017. Meet the Manager? Iya. Oh, ini bukan 2020? Bukan Pak. Bah? Belum. Oh, sorry. Berarti saya salah persepsi. Saya pikir dari kemarin-kemarin nih Meet Manager itu buat angkatan 2020. Aduh, saya nggak nangkep WA Anda atau mungkin Anda WA-nya nggak clear. Oke, thank you. Berarti memang khusus 2017. Oke, nggak apa-apa. Cocok berarti. Sip. Ya, makasih Pak. Yo. Untuk kakak
ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau misalnya nggak ada jurnal internasional berlangganan di WNJ, di FE, ya Anda googling aja ya, masukin keywords ya, keywordnya apa, nah itu muncul nanti itu ya. Nanti Anda tinggal klik ya satu-satu, one by one ya, sampai Anda bete tangannya download ya. Atau Anda masuk juga di ResearchGate ya, pintu penelitian ya, ResearchGate ya. Itu banyak apa namanya para authors yang memposting ya dengan sukarela, sehingga Anda tidak perlu misalnya membayar dan sebagainya. Intinya Anda searching di googling ya, di Google ya, untuk mendapatkan banyak-banyak apa namanya jurnal pendamping atau daftar pustaka ya, atau references yang seperti itu. Terus juga tadi PLS ya, GMN sebagainya, itu Anda belajar secara mandiri atau didak ya, kalau tidak didapatkan di bangku metodologi penelitian ya. Ya itu tadi ya, karena kan yang namanya materi kayak metode penelitian kan kalau lihat bukunya itu kan bisa 20 bab, 25 bab ya. Sehingga itu saja sudah nggak cukup disampaikan dalam satu semester. Apalagi kalau ditambah materi PLS, GMM, SPSS, Listra dan sebagainya ya. Sehingga kalau Anda mau lihat benchmark ke perguruan tinggi lain ya, mata kuliah metodologi penelitian juga mereka juga tidak ngasih secara apa namanya materi PLS, materi Listra, enggak ya. Cuma dia ngasih tugas ya buat bab 1, bab 3 atau mungkin sampai dengan hasil penelitian ya. Nanti Anda menggunakan apa? Menggunakan PLS, menggunakan SPSS, menggunakan Listra dan sebagainya, dan itu Anda pelajari secara otodidak. Ya, tidak harus mesti ada 1 minggu atau 2 minggu membahas PLS ya. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada nih Pak, pertanyaan masuk dari Karena Lutfiani. Izin bertanya Pak, tips and trick biar ngejalanin skripsi nggak berat, boleh Pak? Selain sering menghubungi pembimbing. Nih, kalau mau yang enteng skripsi ya cari aja judul skripsi yang sudah diteliti kan. Ya, cari judul skripsi yang sudah banyak teliti oleh kakak kelas Anda, misalnya gitu. Ya. Atau skripsi yang judulnya sudah banyak diteliti oleh mahasiswa kampus-kampus lain. Itu kan sering kan, ya kalau Anda lihat di googling ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi kampus A, kampus B, itu kan Anda bisa lihat tuh, ya Anda bisa download, ya. Jadi Anda bisa lihat, oh berarti kalau semakin sering diteliti, ya seharusnya ya semakin mudah ketika Anda akan memulai apa namanya menulis skripsi dengan topik yang sama ya, yang bedanya cuma tahun dan sampelnya ya. Terus yang kedua, apalagi tipsnya ya, selain tadi yang pertama apa namanya topiknya itu sudah artinya sudah umum, sudah banyak ya. Nah yang kedua ya apa namanya ketersediaan referensi ya, ketersediaan daftar pustaka ya. Jadi Anda jangan nyari topik skripsi yang topiknya itu masih sangat jarang ya diteliti ya. Karena kalau topiknya sangat jarang, otomatis nanti cari daftar pustakanya juga susah, ya. Biasanya juga akan susah, ya. It takes time, ya. Kalau biasanya skripsinya sudah topiknya sudah umum, ya sudah banyak diteliti oleh kakak kelas Anda angkatan 2012, 2013, 2014, ya. Nah, berarti kan referensinya gampang, ya. Artinya referensinya pasti ada ini, ya. Tinggal googling aja, ketemu download, ya. Nah. Terus yang apa lagi? Yang ketiga ya, tips agar ngejalanin skripsi itu nggak berat ya. Yang ketiga mungkin dibawa jangan stres ya. Jadi kadang-kadang tadi kan dibilang ngebimbing ketemu pembimbing itu susah ya. Itu kadang-kadang kita jadi stres sendiri ya. Mungkin kesel, mungkin sebel karena pengennya kuliah pengennya skripsi itu 6 bulan selesai, 1 semester selesai. Nah itu akhirnya kita jadi jadi mudah kesal, mungkin emosi ya. Nah biasa kan kalau namanya kesal emosi, ketika kita akan melanjutkan bab 1, bab 2 ya, itu tentu tidak lebih baik dibandingkan kalau kondisi kita, kejiwaan kita, pikiran kita tenang. Kita kan kalau tenang ya,
easy going, sabar ya, sehingga nanti kalau kita akan menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3 atau mungkin bab 4 sekalian, bab 5 itu akan lebih mudah, akan lebih dimudahkan ya, karena kita bisa menenangkan pikiran ketika kita akan menyelesaikan proposal maupun skripsi ya. Nah, mungkin itu ya. Saya rasa masih ada lagi yang lain ya. Yang jelas itu tips yang ngejalanin skripsi agar nggak berat ya, selain terkait dengan susahnya menghubungi pembimbing. Yang pertama itu apa tadi ya? Cari topik yang gampang, yang gampang itu biasanya yang sudah umum, yang sudah banyak ya. Yang kedua apa namanya? Cari daftar pustakanya itu sudah, atau referensinya ada ya. Jadi jangan cari yang referensinya sulit ya. Oh, mungkin yang keempat ini ada lagi, yaitu ketersediaan data ya. Jadi Anda jangan judul skripsi yang datanya itu sulit. Contohnya apa nih? Kalau di keuangan, data yang sulit itu apa? Data perusahaan yang tidak go public. Ya. Jadi judul skripsi Anda itu sudah umum. Cuman sampelnya bukan perusahaan go public, perusahaan privat. Atau misalnya nih, perusahaan privat aja. Wah, Anda kalau perusahaan privat, walaupun satu perusahaan itu Anda akan susah. Karena perusahaan privat, dia tidak mesti harus mempublish laporan keuangannya. Anda kan perlu kan data-data keuangan. Kalau skripsi keuangan kan, Anda nggak bakal, atau sangat sulit ya untuk mendapatkan data keuangan dari perusahaan yang tidak go public. Ya, jadi kalau walaupun judulnya umum tapi sampelnya tidak go public, sulit. Nah, itu data. Jadi data yang sifatnya publicly available ya, yang bisa diakses oleh umum. Nah, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang go public. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada nih Kak, ada nih Pak, pertanyaan dari Kak Iva Fauzia. Lagi izin bertanya lagi nih Pak, sidang PK dan skripsi akan dimulai kapan ya Pak? Apakah bulan ini hanya dibuka Biasanya akhir bulan pendaftaran? itu, ya. Terus saya coba kontak Mas Pendi. Mas Pendi memang sudah saya ingatkan selalu ya, setiap bulan tuh harus buka ya. Mungkin dikiranya mungkin akhir bulan masih lama, makanya mungkin belum di-announce. Seharusnya udah buka ya. Harusnya sudah buka, dan ujiannya itu setiap bulan, biasa di akhir bulan, setiap bulan. Oke, terima kasih. Nanti saya ingetin lagi ya. Saya nanti ingetin lagi Mas Pendi untuk segera dibuka. Nanti Anda bisa, atau nanti Anda bisa konfirmasi ke Mas Pendi ya. Mas, bulan ini kata Perman kan akan diadakan ujian lagi ya, baik PKL, seminar proposal, dan ujian skripsi ya, terutama untuk angkatan 2016 ya yang mau ujian skripsi. Ya, terima kasih. Gimana? Apa tuh? Apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada nih dari Kak Dewi Siva. Ya. Pak, saya kan belum masukin sempro ke Siakat semester ini. Tapi kalau saya sudah mulai bimbingan untuk pengajuan judul sekarang, bisa nggak ya Pak? Itu tergantung dosen ya. Kadang-kadang ada dosen, kamu belum seminar kok, belum artinya di KRS Anda nggak tulis ya, tapi Anda sudah mau mulai bimbingan ya. Itu tergantung dosennya aja, pembimbingmu ya. Kalau memang dia mau ya syukur, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau ya udah, tunggu aja sampai Anda resmi menulis KRS bahwa Anda akan skripsi ya. Itu sekali lagi tergantung pembimbing ya. Dari zaman saya dulu kuliah ya, itu yang namanya modal begini ya, jadi saya belum cukup katakanlah ya, belum cukup untuk ambil skripsi gitu ya. Tapi saya ingin bimbingan katakanlah informal. Tapi saya sudah dapat dapat pembimbing skripsi ya. Boleh-boleh aja, tergantung dosennya ya, tergantung pembimbingnya. Ya, jadi sekali lagi itu tergantung pembimbing Anda ya, apakah dia bersedia untuk memulai bimbingan mulai dari judul ya, atau mapping ya, atau tidak, atau menunggu sampai dengan Anda resmi untuk menulis di KRS bahwa Anda akan mengambil skripsi. Oke, thank you. Next question? Untuk kakak-kakak masih ada pertanyaan lagi tidak? Ayo nanya lagi Kak, mumpung masih ada waktu nih.
Nah, mungkin saya tambahin ya. Semester kemarin, saya beritahu Anda, itu ada sekitar 11 yang DO. Ya. Dan 11 yang DO. Ini luar biasa banyaknya. Ya. Dan kan karena pandemi dikasih extend 1 semester. Jadi extend 1 semester tuh bagi yang sudah lulus seminar. Ya, yang sudah lulus seminar ya. Yang sudah lulus seminar. Kalau yang belum lulus ya tadi sudah seorang out. Ya. Nah, saya ingin menekankan kepada kalian ini ya. Nah, saya itu setiap tahun menemukan kasus DO ya. Tahun sebelumnya itu tahun kemarin 2 orang DO. 2 atau 3 sudah 2 kali ya. Nah, saya berharap ya, saya pengennya ya angkatan selanjutnya ya sampai dengan angkatan 2017 misalnya. Sekarang kan Anda belum 17 ya. Anda harus lulus 100% lulus ya. Jangan sampai DO ya. Kasihan orang tua ya. Anda harus berpikir ya bagaimana susahnya orang tua itu ya apa namanya bertanggung jawab kepada Anda dari mulai ibu Anda mengandung Anda, dari mulai kandungan ya, terus Anda lahir Anda disusuin, ayah Anda cari duit ya, sampai Anda kuliah dibayarkan ya, Anda itu camkan itu ya. Jadi jangan sampai Anda tidak lulus kuliah. Orang tua itu akan sangat sedih. Ya. Orang tua itu akan sangat sedih. Saya itu setiap semester pasti ada orang tua yang menangis datang saya. Ya. Kenapa? Ya anaknya tidak. Sorry ini ada azan ya. Break dulu bentar ya. Ya, kita break azan dulu ya.
Ya. Jadi itu setiap semester, gitu ya. Itu namanya orang tua, entah ibunya, ya, entah ayahnya. Terkadang ayah ibunya datang ke prodi, ya. Ya begitu ya, menceritakan kondisi anaknya yang belum selesai, ya bahkan ada yang sampai DO, ya. Nah makanya itu Anda harus jangan sampai mengecewakan ayah dan ibu, ya, bapak dan mama, ya. Jadi kalau memang misalnya Anda nggak selesai 4 tahun, oke lah 4,5 tahun, ya. Kalau nggak selesai 4,5 tahun, ya mungkin karena Anda sakit, ya, oke lah 5 tahun, ya. Kalau selesai 5 tahun nggak selesai, mungkin karena banyak juga kakak kelas Anda yang secara ekonomi itu tiba-tiba orang tuanya di PHK, apalagi pandemi ini ada, ya. Terus dia harus ngegojek. Ada kakak kelas Anda harus ngegojek, ya. Jadi untuk mencari nafkah buat keluarganya, ya, ada tuh, ya, angkatan 2016 nggak salah, ya. Nah, akhirnya jadi kuliah lama, ya. Ya, jadi 5,5 mungkin lebih dan sebagainya. Nah, Anda, ya, at least, at most, ya, Anda harus 7 tahun, ya. Kalau ya cepat harus kalau bisa, ya, 3,5 tahun, 4 tahun itu sangat bagus. Tapi kalau memang ada kendala mungkin yang lain, ya, entah mungkin Anda malas, entah lagi bete, entah Anda lagi ada masalah, entah masalah keluarga, masalah apa, ya, pokoknya paling lama 7 tahun Anda harus lulus. Jangan deal, ya. Kasihan orang tua, ya, seperti itu. Ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi, apa nih pertanyaan nih? Web minimal, kayaknya ada minimal kita ya, berapa? 4,5 ya, saya lupa ya. Ya. Saya lupa, itu 4,5 ya. Coba Anda jawab, ada bener nggak? 4,5 400, 425. 400-an ya Pak. Ya, ada minimalnya. Nanti Anda cek lagi. Ya, mohon maaf saya nggak hafal, ya. Terus apa lagi? Ada nih dari Kak Iva Fauzia lagi. Cum laude. Di UNJ masih 3,51 atau ada update terbaru lagi ya Pak? Saya belum baca buku pedoman akademik yang rektor buat tahun sekarang, ya, karena belum terbit, ya. Tapi kalau aturan lama masih 351, ya. Aturan lama masih 3,51, ya. Tapi nanti kalau aturan buku pedoman akademik baru terbit 2020, nanti saya cek dulu, ya, apakah masih atau mungkin sudah naik standarnya, ya. Buku pedoman akademik itu belum dicetak, ya, karena masih mengalami improvement, ya, perkembangan, ya, artinya masih banyak ditambahin, ya. Sampai minggu kemarin saya juga harus presentasi, ya, terkait dengan konten dari buku pedoman akademik tahun 2020. Oke, ya, sampai terakhir sih masih 3,51. Ya, thank you. Ada lagi? Mungkin disudahi saja sesi ini, ya. Terima kasih pada Bapak Dr. Suherman yang telah menjawab pertanyaannya secara detail, dan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah mengajukan pertanyaannya. Sedikit saya simpulkan atas apa yang tadi dipaparkan, bahwa PKL itu bukan mata kuliah wajib, tapi bisa bersifat pilihan. Di UNJ sendiri, PKL itu wajib. Iya. Iya, saya belum selesai, Pak. Ya. Di UNJ, khusus FEUNJ, PKL menjadi wajib dan sifatnya bukan pengganti skripsi. Tujuan PKL tadi untuk memperkenalkan pada dunia usaha, menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional, meningkatkan rekreasi dan produktivitas, meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswa. Ada perbedaan sedikit pada PKL di masa Merdeka Belajar, yaitu
PKL sendiri bisa dilakukan di small sampai medium startup bisnis di kampus dan nggak harus di departemen yang besar. Laporan PKL sendiri minimum 2 bulan, maksimal 6 bulan. Untuk skripsi sendiri, ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mewajibkan skripsi, tapi di UNJ kita diwajibkan untuk membuat skripsi bagi mahasiswa. Dan mungkin itu kesimpulan yang saya ambil, dan beserta pertanyaan dan jawaban dari kakak-kakak semua. Mungkin saya tutup sesi penyampaian materi dan PKL kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Suherman atas penyampaian materinya dan jawabannya. Saya Muhammad Iksan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kembalikan pada MC. Tes. Halo, ada. Suaranya ada nggak? Ada. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Suherman, MSI, yang telah memberikan materi PKL dan skripsinya. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Ihsan Kamil selaku moderator yang telah memandu rangkaian pemaparan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah, telah sampai kita pada penghujung acara. Sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, akan ada sesi foto. Untuk sesi foto pertama, untuk pemberian bingkisan kepada Bapak Suherman. Pada Bapak Suherman, silakan menunjukkan bingkisan yang telah diberikan dari panitia, Pak. Ini di sana udah dibuka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yo. Maaf ya, Pak. Untuk kakak-kakak dan teman-teman jangan meninggalkan grup dulu karena akan ada sesi foto bersama. Ya, kepada si dokumentasi silakan mendokumentasikan. Baik, saya akan memberikan aba-abanya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suherman. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk kakak-kakak sekalian silakan menyalakan kameranya agar dapat terlihat oleh Pak Suherman dan kita semua. Pada si dokumentasi dipersilakan. Ya, saya akan memberikan aba-aba untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. It's 3 o'clock. Selanjutnya slide ketiga. 3, 2, 1. Selanjutnya slide keempat. 3, 2, 1. Sudah, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada si dokumentasi yang telah mendokumentasikan sesi foto bersama. Dengan berakhirnya MTM pada hari ini, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Maaf, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih, Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Kak. Makasih. Makasih panitianya. Sama-sama, Kak. Pada kakak angkatan 17-nya,
boleh diperkenankan meninggalkan ruangan karena acara sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dari kakak-kakak sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan dari Pak Suherman bermanfaat untuk kita semua. Amin.